Sekarang mari kita masuk ke intinya. Firman hari ini dimulai dengan judul besar, Hiduplah dalam kebenaran dan kasih. Kebenaran adalah pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus dan firman-Nya. Saudara, firman Tuhan berkata, kebenaran akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu adalah Yesus dan juga firman Tuhan. Jadi saat kita bicara tentang kebenaran, ingatlah selalu tentang dua hal ini. Sebagai hasil dari kebenaran, kita telah dipindahkan dari kegelapan, di mana dosa dan maut berkuasa, ke dalam terang, di mana Tuhan berkuasa dalam kebenaran. Jika kita menerima kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaranlah yang memungkinkan manusia yang telah diselamatkan untuk bersekutu dengan Tuhan dan menikmati hidup yang kekal. Rasul Yohanes mengungkapkan bahwa dia bersukacita atas orang yang hidup dalam kebenaran. Mari kita lihat ayat 4. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Kata hidup dalam kebenaran dituliskan dalam kata kerja present tense. Yohanes bersukacita melihat jemaat yang hidup dalam kebenaran. Mereka hidup dalam kebenaran. Artinya, mereka menaati, menghormati, dan tentu saja merenungkan kebenaran. Saat Rasul Yohanes mendengarkan kabar ini, dia mengungkapkan bahwa dia sangat bersukacita. Apa pengaruhnya terhadap para jemaat? Oh, karena ini membuat Rasul Yohanes sangat bersukacita, kita harus terus melakukannya. Mereka pasti mengatakan kata-kata penyemangat itu, dan mereka pasti berpikir bahwa itu adalah jalan hidup yang terbaik. Bukan hanya itu saja, tetapi dapat dikatakan bahwa Rasul Yohanes menggunakan ungkapan sangat bersukacita ini karena dia tahu bahwa Allah sangat berkenan ketika anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Di ayat 5 dan ayat 6, Yohanes meminta jemaat untuk hidup sesuai dengan perintah kasih. Setelah kebenaran, dia bicara tentang kasih. Nah, saudara, bukankah saya selalu mengatakan kepada Anda bahwa kebenaran dan kasih haruslah selalu berdampingan? Di ayat 5, Yohanes menuliskan, dan sekarang aku meminta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Perintah mengasihi ini bukanlah perintah baru, melainkan sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Kita hanya berbicara tentang perintah kasih ini dalam dimensi baru karena Yesus telah menyempurnakan kasih itu. Kasih artinya hidup menurut perintah Allah, melakukan firman dan kebenaran. Itulah yang namanya kasih. Jadi saudara, begitulah kasih dan perintah Allah menjadi satu. Apa itu kasih? Seperti yang kita ketahui, salah satu hal yang paling ditekankan dalam kekristenan adalah kasih. Jadi ketika Yesus ditanya, apakah hukum yang tertinggi? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan dan sesamamu. Itulah hukum yang tertinggi. Yesus berkata bahwa kasih adalah perintah yang terkuat dari semua perintah, dan bahwa berbagai perintah lainnya termasuk dalam perintah tentang kasih ini. Bahkan 10 perintah Allah dapat diringkas dalam perintah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Yesus juga mendukung apa yang tertulis di dalam Alkitab dengan mengatakan bahwa kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Perintah Allah adalah hal yang harus dipatuhi oleh orang yang telah masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itulah yang Yesus katakan tentang komunitas murid-murid Yesus. Jadi, jika kita berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan bantu aku untuk lebih mengasihi. Bantu aku untuk lebih mengasihi sesama. Ini adalah doa yang luar biasa. Kita harus berdoa demikian karena kita tidak dapat mengabaikan hal terpenting dalam doa. Tidak ada cara hidup yang lebih baik dan kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan dengan kasih. Pada akhirnya, untuk menang,
berarti kita harus menjadi pemenang dalam kasih. Jika hidup dengan kasih, tentu hidup kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Saling mengasihi berarti kita menyerupai Tuhan, karena Tuhan itu adalah kasih. Nah, yang ketiga adalah kewaspadaan terhadap para penyesat dan juga para pengajar palsu seperti yang kita bahas sebelumnya. Saat itu guru-guru palsu datang dan sangat mengganggu gereja. Siapa identitas penyesat itu? Orang-orang ini tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Rasul Yohanes berkata bahwa orang seperti itu adalah antikristus. Ungkapan seperti itu, saudara, juga muncul dalam surat 1 Yohanes. Jadi semua orang yang tidak mengakui Yesus adalah antikristus. Saat itu kaum Gnostik mengklaim bahwa Yesus tidak mungkin datang sebagai manusia. Mereka tidak dapat menerima bahwa juru selamat yang kudus datang melalui tubuh manusia yang najis. Itulah pendapat mereka. Karena pandangan duniawi mereka itu, mereka berusaha keras untuk menyangkal kedatangan Yesus sebagai manusia dengan segala cara. Mereka membuat orang tidak bisa melihat Yesus. Padahal jika Yesus tidak datang dalam daging, maka kasih, penderitaan, dan kematiannya di kayu salib tidak akan terwujud secara nyata. Di sini, Rasul Yohanes menyuruh jemaat untuk berhati-hati. Sekarang ini ada ajaran-ajaran palsu. Kalian harus menjaga diri dan menjaga iman kepada Yesus. Lakukanlah dengan baik sampai akhir. Supaya nantinya kalian bisa menerima upah sepenuhnya. Itulah yang dia katakan. Kita harus membedakan mana ajaran Kristus. Ajaran Kristus adalah tentang kebenaran, firman Allah dan kebenaran Yesus Kristus. Dengan itulah kita membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Standar untuk membedakannya sudah jelas, yaitu kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri dan firman yang dia ucapkan. Yohanes melarang jemaat untuk memberi kesempatan pada guru-guru palsu. Orang-orang ini menular secara rohani. Jadi jika memungkinkan, kita harus menjauh dari mereka. Dikatakan jangan menerima dan memberi salam pada mereka. Menerima mereka di dalam rumah-rumah kita itu berarti mengundang mereka ke pertemuan gereja di rumah. Menerima mereka berarti menerima pemikiran dan ajaran mereka, dan memberi salam berarti kita tidak mengakui bahwa mereka salah. Jadi saudara, karena itulah Yohanes menyuruh jemaat untuk tidak memberi salam pada mereka. Akhirnya, Yohanes mengakhiri suratnya dengan salam dan kata penutup. Dia memberitahu tentang rencana dan tujuan kunjungannya. Di ayat 12, dia mengatakan, "Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita." Ingatkah bahwa di awal surat, Yohanes berkata, "Aku sangat bersukacita melihat kalian hidup dalam kebenaran." Yohanes mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan jemaat untuk kembali menyempurnakan sukacita itu. Salah satu karakteristik dari persekutuan jemaat adalah adanya sukacita saat bertemu. Di salam penutup suratnya, Yohanes berkata seperti ini. "Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih." Dia juga menyampaikan salam dari komunitas gereja Yohanes kepada mereka. Mungkin mereka terus saling memberi salam seperti ini untuk menunjukkan sopan santun. Tetapi seperti yang kita ketahui dalam persekutuan rohani, salam dapat dilihat sebagai titik awal yang meningkatkan persekutuan yang mendalam, rasa kebersamaan, solidaritas, dan juga gagasan untuk berada di pihak yang sama. Jadi bertukar salam dan bersekutu dengan sesama orang percaya membawa banyak manfaat rohani bagi kita. Sekarang, mari kita lihat penerapan firman Tuhan ini. Pertama, apakah kita sudah bersekutu dalam Yesus Kristus dan juga dalam kebenaran? Apa yang menjadi alasan kedekatan kita dan apa yang menjadi pengikat kita bersama? Apakah itu Yesus Kristus dan firman-Nya?
Jika kita semakin kuat ke arah Kristus dan firman-Nya, maka tentu saja kita akan dapat menjalin persekutuan yang lebih intim dan tumbuh bersama dalam iman. Kedua, surat 2 Yohanes menuliskan bahwa hidup dalam kebenaran adalah hal yang paling menyenangkan hati Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Tentu Tuhan senang saat kita melakukan pelayanan, tetapi pada dasarnya dengan mendengarkan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, disitulah kita meninggikan dan memuliakan Dia. Hal yang paling menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita hidup menurut firman-Nya. Saya harap kita semakin mendekatkan diri dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, agar kehidupan kita semakin berkenan bagi Tuhan. Ketiga hal yang paling bernilai dalam surat 2 Yohanes adalah kebenaran dan kasih. Apa yang paling bernilai bagi kita dan apa nilai yang kita hidupi? Kita bisa menerapkan soal inti dan nilai ini. Yang terakhir adalah ajaran Kristus untuk membedakan antara kebenaran dan kesesatan. Apakah kita sudah mengetahui ajaran Kristus ini dan juga menyingkirkan kesesatan itu? Kita hidup di zaman yang kacau secara rohani. Ada roh-roh yang membuat kita bingung. Saya berdoa dalam nama Yesus agar Anda sekalian menjadi hamba Tuhan yang memahami ajaran Kristus dan firman Tuhan dengan lebih jelas, yang bisa melindungi jiwa kita, keluarga kita, gereja kita, dan menyelamatkan mereka yang telah jatuh ke dalam kesesatan. Di sesi berikutnya, kita akan mempelajari tentang kitab terakhir dari surat Yohanes, yaitu 3 Yohanes. Sampai jumpa di pelajaran tentang surat Yohanes yang ketiga. Terima kasih telah menyaksikan sesi ini. Tuhan Yesus memberkati.